Hai Indonesia. Hai pemirsa, kembali lagi nih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Wadidaw, kita ketemu lagi ya, seger banget kayaknya hari ini ngeliat Ditan putih-putih. Iya, saya juga mau komentar tentang pakaian kamu. Jarang-jarang saya lihat kamu pakai polkadot ya, ya kan? Titik-titik. Kayak cilok ya. Iya. Polkadot gitu kan. Ada saya Ditan Sudiro di sini. Ya, dan ada Nuka Azita di sini juga yang setia nemenin kalian semua. Di mana lagi kalau bukan di mata milenial Indonesia TV? Matanya Indonesia. Ya, ngomong-ngomong Indonesia tuh punya banyak wonderful Indonesia yang lagi digiatkan banget sama Kementerian Pariwisata kita ya gitu. Banyak banget. Jadi kita lagi mau ngebahas topik utama kita kali ini adalah Wonderful Indonesia edisi Bali. Edisi Bali. Jalan-jalan. Kode nih kayaknya buat kita biar bisa ke sana ya. Bu produser nggak mau jalan-jalan ke Bali sama kita? Iya, Ibu gitu. produser langsung iya. Kalau jalan-jalan tuh memang di sini kita langsung nomor 1 guys. Iya, 2 tahun gak ada yang jalan-jalan kan? Bener sih, kangen banget sih sama pandemi Bali. Soalnya kan. Gitu. Ya tapi siapa sih di sini yang nggak suka Bali? Nonsen banget gak sih kita orang Indonesia? Mungkin nggak suka sama yang namanya Bali. Tapi ada sih ya, mungkin nggak Bali itu ada laut, ada gunungnya juga sih. Mungkin dia sukanya gunungnya bukan lautnya, sukanya lautnya bukan gunungnya. Iya, tapi keseluruhan Bali itu kayak udah indah aja gitu Tan. Iya, dia emang nggak bisa dibilang gimana ya? Karena setahu saya ada sebuah aturan adat yang membuat sulit untuk mengubah tradisi. Bukan bangunan dan lain-lainnya, tatanannya nggak boleh terlalu berubah. Gitu. Nggak kayak turun pesawat gitu kita keluar dari bandara ya? kayak udah yang ya udah Bali gitu, gitu kayak udah seneng aja gitu. Kayaknya menghirup udara Bali tuh beda gitu. Ya bener banget. And anyway, ini saya tuh dari tadi lagi lihat handphone kan. Kenapa tuh? Lagi ngeliat handphone terus baru lihat di Instagram tuh ada. Oh iya. Pada nggak sadar apa orang-orang ya kan? Dia kan sebenarnya punya fitur baru kan. Iya kayak tunjukkan tunjukkan apalah gitu. Oh gitu. Nama panggilan kamu apa aja. Nah terus orang kok pada nggak sadar apa, masa ada yang nanya siapa nama kecil ibu kamu, dijawab sama orang itu makanya gue nggak bakal mau ikut-ikutin kayak gitu. Ngeri. Udah ada yang nanya nama gadis ibu kandung, itu udah bahaya banget pemirsa, karena itu iya, nama ibu kandung itu kan biasanya kita suka pakai kayak buat pembukaan bank ATM atau data-data yang berbau keuangan tuh biasanya menggunakan nama ibu kandung. Iya betul. Nah ini hati-hati guys, karena dengan sebenarnya tanpa kita sadari game-game kayak begini ini niatnya sih iseng-iseng ya. Iya. Tapi ternyata bisa digunakan untuk pencurian data loh. Betul. Ini kalau saya nggak ngerti juga nih, apa orang-orang ikutan nggak sadar apa sadar tapi ikut-ikut. Masalahnya detail-detail penting kayak ini tadi tuh saya baca ya pemirsa ya, sebentar. Tadi tuh ada tanggal lahir, tuh udah bahaya loh. Oh iya, karena data itu dulu aja. Data kita kan tuh. Kalau orang tahu tanggal lahir kita tuh udah 20% menuju pembobolan akun kita, rekening kita. Ya, udah lumayan tuh tanggal lahir, udah maju jauh tuh. Apapun itu yang berbau dengan keuangan kita kan kadang-kadang memerlukan itu kan. Tanggal lahir, nama ibu kandung, terus nama kita juga. Nama lengkap kita. Nah, nama lengkap kita. Itu udah bahaya banget. Nah ini dia nih, ini ternyata nih feature at yours ini nggak salah dari Instagram, tapi yang salah adalah cara orang-orang menggunakannya, dan ini resikonya besar banget untuk pencurian data pribadi sebenarnya. Gila loh, ini feature at yours ini baru diluncurkan pada tanggal 2 November 2021, dan ini menjadi salah satu fitur yang tren ya. Iyalah langsung tren gitu kan di tahun ini. Semua orang pakai fitur ini di Instagram, dan kalau kita perhatikan sebenarnya fitur ini ini berkaitan dengan yang namanya UGC atau User Generated Content. Jadi ini sebenarnya bisa viral dan menguntungkan semua pengguna. Jadi yang posting bisa viral, yang ikutan bisa viral juga. Tapi secara nggak sadar sebenarnya informasi-informasi yang dibagikan itu bisa diakses sama orang lain, dan bisa aja digunakan untuk hal-hal yang enggak bertanggung jawab dan merugikan para pengguna. Iya, karena udah banyak contohnya ya. Beberapa temen di Instagram ngasih tahu, wah ada teman saya juga nih udah kena tipu karena meng-share nama panggilannya dia gitu. Kesannya kan nanti pas mau nipu, oh lo tahu dia banget nih gitu. Iya. Itu banyak loh
Gitu. Nah, jadi ini kalau menurut pengamat media sosial Enda Nasution, resiko yang sama atau kasus pencurian data pribadi sebenarnya tidak hanya terdapat dalam fitur @yours di Instagram saja ya. Karena pada dasarnya tanpa stiker itu pun semua foto atau video yang kita posting sebenarnya memang bisa dimanfaatkan untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kecuali akunnya kita private. Nah, jadi bukan karena fitur @yours-nya, beliau juga menambahkan bahwa setiap informasi yang kita bagikan di media sosial memang memiliki resiko keamanan untuk dimanfaatkan oleh orang lain dalam kejahatan. Gitu Ditan, ini salah satunya. Makanya tadi kan ada yang minta, yang tadi saya bilang tanggal lahir atau mungkin nama ibu kandung, itu udah bahaya banget. Nah, salah satu akun media sosial di Twitter ini mengungkapkan bahwa seorang temannya mengaku menjadi korban penipuan dengan modus minta transfer uang. Jadi menurut pemilik akun tersebut, temannya bersedia mengirimkan uang karena si penipu manggil dia pakai nama masa kecil. Nah itu dia, iya kan, kesannya kayak udah dekat, kenal banget padahal gitu kan. belum, padahal gitu. Siapa lagi nih orang gitu. Nah kalau kita lihat di akun Instagram resmi dari Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, tren penipuan yang lagi marak ini dikenal dengan nama social engineering. Jadi modusnya memanipulasi individu atau sebuah kelompok supaya mau melakukan sesuatu atau menyerahkan informasi secara sukarela. Nah, penipuan jenis ini nggak cuma terjadi di media sosial aja, modus ini juga kerap kali ditemuin dalam layanan komunikasi manapun ya. Contohnya kayak tiba-tiba ditelepon sama penipu terus ngaku sebagai customer service ataupun staff bank misalnya gitu kan. Ya terus nanya data pribadi, kita otomatis kita kasih aja atau kita dikirim link. Ya nggak, link dari handphone gitu kan, link aplikasi apapun, begitu dipencet. Ya itu sebenarnya jebakan. Iya, jebakan Batman. Iya, Batman. Tiba-tiba data pribadi kita kebuka lah, atau tiba-tiba dia bisa masuk ke email kita lah. Betul. Dan sebagainya. Betul. Ya berakibat juga ya, nggak jarang jadinya akun kita nih bisa dibajak atau dihack orang gitu kan. Karena para peretas ini memakai akun-akun dia nih untuk melancarkan upaya penipuan ke orang-orang yang kita kenal gitu. Jadi memang di sini kita harus bijak-bijak menggunakan media sosial ya, tahu batasnya yang mana data-data penting yang harus di-share atau enggak. Tapi sih kayaknya kalau di media sosial mah data-data yang kayak begitu nggak usah di-share ya kadang-kadang ya. Makanya harus hati-hati sih sebenarnya. Makanya kadang aku nih kayak minta nomor telepon, kayak kita kan di Instagram atau apa kan mengharuskan kita mengisi nomor telepon biasanya. Nah itu aku nggak pakai nomor telepon yang utama. Oh, punya nomor telepon sendiri ya? Iya, jadi maksudnya nomor telepon yang nggak buat kita kerja atau apa, iya, nomor pribadi. Kesekian. Iya, jadi biasanya kayak gitu. Nah itu maksudnya untuk mencegah kayak pengambilan data-data. Iya, gitu betul ya. Banget. Oke, ini ada beberapa tips untuk kita bisa menghindarinya. Yang paling pertama, jangan mudah tergiur dengan hal-hal yang lagi tren. Pikirin dulu guys sebelum kita ngikutin tren, karena bisa aja data pribadi kita disalahgunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah menyebar atau memberikan data pribadi kita kepada siapapun yang mengaku dari pihak manapun. Betul. Hati-hati. Ya. Benar, kalau kalian misalkan menerima telepon dari yang dicurigakan atau segera tutup aja tuh nomor telepon berikut. Dan terakhir simpan data pribadi kalian ini dengan baik-baik gitu ya. Jangan untuk nggak menghindari kebocoran, itu tadi sih aku bilang. Ya jangan masukin data pribadi yang ini banget kalau untuk cuman media sosial. Nah ini saya ingetin nih ya, data-data yang jangan disebar, yang nggak perlu disebar. Ini ada data-data pribadi yang sangat rawan disalahgunakan. Yang pertama adalah tanggal lahir yang tadi saya udah bilang. Yang kedua adalah nama kita dan juga nama keluarga. Terus alamat tempat tinggal, terus nomor telepon, alamat email, foto keluarga dan foto teman-teman, informasi medis dan riwayat penyakit, dan juga foto ronsen. Karena sebenarnya informasi medis dan riwayat penyakit itu cuma buat kita pribadi. Dan juga chatting atau percakapan pribadi. Chatting atau percakapan pribadi itu juga jangan di-share. Makanya kadang-kadang orang suka screenshot atau apa terus share gitu. Jangan guys. Jangan, walaupun kalian close friend, kita nggak tahu juga di close friend tuh siapa yang bisa ngebocorin ya Besti ya. Betul Besti, jangan ya Besti ya. Iya, tapi ternyata memang mengumbar data pribadi ke media sosial nih bisa dibilang oversharing atau berlebihan dalam memberikan informasi sensitif ya tentang kehidupan pribadi atau pribadi kita ataupun orang lain gitu. Jadi tapi kalau Ditan pernah nggak sih ngalamin kejadian gitu, pengalaman berkaitan dengan penipuan di media sosial? Teman sendiri yang nipu pernah. Tuh kan. Enggak, teman sendiri yang nipu dalam arti kata. Oh, bukan di media sosial. Enggak. Dia ngechat dari media sosial bilang mau ngasih kerjaan, taunya ngasih kerjaan tapi bayarannya kemana tuh pernah. Oh, Beda. Tapi kalau yang social engineering seperti ini,
Saya nggak pernahnya, ini baru banget, baru 1 menit lalu. Kalau mau melanjutkan pembayaran, yang biasanya gitu tuh, SMS. Kalau mau melanjutkan pembayaran ke adik saya ya, ini nomornya. Nah, itu tuh. Itu dicurigakan. Iya, karena saya pakai aplikasi juga, jadi aplikasinya Truecaller yang saya pakai. Iya, sama. Jadi judulnya udah ada. Tipu. Truecaller atau enggak Get Contact. Jadi kayak kita kasih tahu aja ya 2 aplikasi itu, jadi kalian nggak misalkan ada nomor telepon yang nggak kalian save, belum kalian save nomor telepon baru, telepon itu di situ bisa kalian guys bisa ketahuan. Kadang suka spam, penipu gitu, ya kan? Jadi kita tahu itu nggak usah kalian angkat gitu, karena aku pernah sebelum pakai aplikasi itu ya ditelepon sama orang yang memang mau nipu tapi pakai kekerasan verbal. Itu pernah? Iya, ngancem kayak gitu. Awas lu ya, gue sebar video apaan dalam hati gue? Nggak ngapa-ngapain sama siapa? Iya, sama tembok sama pohon gitu. Nah akhirnya aku lapor lah ya ke salah satu kenalan di Intelcam. Kelacak 2 nomor telepon berbeda itu lokasinya sama di Kerawang. Akhirnya nggak tahu. Wih, Kerawang deket ya. Dan ditangkap kayaknya sih. Dilurusin, diselesaikan ya. Itu biasanya trennya tuh di Sulawesi kalau nggak salah ada satu kampung yang emang ahli gitu-gituan. Saya pernah baca di koran soalnya. Mungkin nih yang kasus aku kemarin tuh di Kerawang. Iya, kalau yang saya baca dari Sulawesi tuh. Jadi cara memang mereka mencari duit satu kampung motor keren gitu. Dengan cara kayak gitu tapi ya. Nah itu nggak baik sih guys. Betul. Gitu kan. Nah, salah satu istilahnya nih ada yang namanya fubbing. Ditulisnya pubbing gitu kan, PHUBBING. Ya, bukan clubbing ya guys. Bukan, fubbing. Ini merupakan istilah untuk perilaku seseorang yang asik sendiri dengan ponselnya ketika bertemu orang lain. Nah, kadang kalau kita terlalu asik sendiri, kita nggak tahu lah mana penipuan mana enggak. Kita pengen layanin aja. Jadi tapi jadinya ansos ya, antisosial sama orang sekitar. Bagus kalau antisosial aja dengan orang sekitar itu nggak apa-apa, ngerugiin orang sekitar aja kan. Tapi kalau kita lagi ada orang mau nipu kita bisa kebawa. Kalau lagi fubbing. Oh, karena udah saking keenakan sama ponsel. Udah keenakan terus kita mau ngurusin semuanya gitu. Iya. Gitu. Jadi tanpa kita sadar bisa ya. Betul. Nyerempet. Nah, gitu. Ini seseorang yang memiliki perilaku fubbing menjadikan orang yang dekat menjadi orang dekat tuh jadi korbannya karena menjadikan orang dekat menjadi korbannya karena orang lain merasa tertolak, diabaikan, dicuekin. Dan merasa nggak penting sehingga melukai perasaannya. Kayak yang kamu bilang tadi. Asik sendiri dia dengan teleponnya. Jadi ada istilah gini kan, yang deket jadi jauh, yang jauh dideket-deketin, padahal lewat dunia maya aja, padahal di sebelah lo ada orang. Betul. Gitu kan. Nah maka dari itu kita harus kenalin yuk ciri-cirinya apa aja sih, kalau siapa tahu diri kita juga termasuk nih dari pubbing itu kan, orang yang berperilaku asik sendiri dengan ponselnya padahal kalian lagi ngumpul sama keluarga, sama temen gitu. Yang pertama, biasanya ciri-cirinya nih kalian selalu memeriksa ponsel kalian meskipun sedang makan dengan orang lain. Betul. Jadi kayak orang lain tuh yang lain kayak diabaikan gitu, rasanya kita kan gak enak ya. Iya. Kayak ngomong sama patung. Oke, poin kedua adalah merasa ponsel harus selalu berada dalam jangkauan ketika menghabiskan waktu bersama orang lain. Jadi telepon terus. Gitu. Terus cenderung biasanya megang ponsel tuh di tangan ketika sedang bersama orang lain maupun saat berkegiatan lainnya, kayak handphone lo tuh nggak boleh lepas dari tangan banget gitu loh. Ya. Terus bisa juga refleks langsung mengeluarkan ponsel saat berdering atau bergetar, bahkan jika sedang asik berbicara dengan orang lain. Jadi notifnya baru bunyi langsung lihat handphone. Langsung lihat handphone. Iya. Nah terus sering tertangkap basah sedang melirik ponsel di tengah percakapan dengan orang lain. Ya karena nggak bisa lepaskan dia tadi dibilang. Terus sering memeriksa ponsel untuk mengetahui apakah ada pesan atau telepon yang masuk saat berada di hadapan teman-teman. Nah, cek telepon itu bisa tuh. Dan sering menggunakan ponsel saat berbicara dengan teman. Ya tetap sih sama ya intinya. Bisa juga dengan tetap asik menggunakan ponsel meskipun lagi dating, lagi pacaran nih, atau menghabiskan waktu sama pasangannya. Nah itu bisa. Cenderung menggunakan ponsel untuk mengisi jeda percakapan. Iya. Terus sering menggunakan ponsel di tempat tidur, bahkan ketika pasangan berada di samping kita masih terjaga. Yalah ini mah lebay banget. Lebay banget. Biasanya sih kalau orang baru mau kopi darat gitu ya. Kalau aku tuh begitu berarti gue udah kagak srek dah tuh. Udah malas ya? Udah malas sama itu orang, makanya gue gak mau ngeladenin sok-sokan main handphone aja gitu biar bete. Oke. Ini selanjutnya itu adalah salah satu cara buat ngindarin orang emang. Saya paham. Benar. Nah ini selanjutnya saya mau ngucapin
selamat dulu, tepuk tangan buat Marcus Kevin. Hat-trick, dia kemarin juara Indonesia Open. Oh iya. Ganda putra. Ganda putra yang ada di Bali ya. Dia hat-trick, dia 2021, 2020, 2019 dia menang 3 kali. Wow. Kalau ganda putra, kalau putra yang individual dulu tuh Taufik Hidayat saya ingat pernah hat-trick juga 2000-an, 2002, 2003, 2004 apa? Pokoknya 2000-an. Dia pernah juga. Okay, gitu. Nah, ini Marcus dan Kevin, dan kemarin saya baru sekali nonton. Biasanya tuh Kevin yang lebih semangat, ini Marcus semangat banget deh, keren banget Marcus. Tumben ya? Tumben-tumbenan sih Marcus. Nggak apa-apa sih, tapi dua-duanya keren lah, setidaknya mereka bisa juara. Betul, ini ada fakta-fakta menarik mengenai turnamen Indonesia Open 2021 di Bali. Jadi pagelaran bulu tangkis Indonesia Masters 2021 ini udah berakhir. Dan ini diselenggarakan di Bali International Convention Center, Westin Resort Nusa Dua Bali. Startnya dari tanggal 21 November lalu ya. Nah, sayang ini dalam turnamen Indonesia Masters 2021 atlet bulu tangkis Indonesia nggak ada satupun yang jadi juara pertama. Makanya saya sebutin tadi di Indonesia Open kita juara. Iya gitu. Makanya saya tadi tepuk tangan dulu buat Indonesia Open ya, gitu kan. Nah, nggak apa-apa lah, tapi jadiin pembelajaran ya, besok-besok namanya kita di tuan rumah ya kan, terus lebih semangat lah. Nah, gitu. sekarang kan udah Indonesia Open nih. Di turnamen Indonesia Open ini kita kembali para pebulu tangkis bisa menikmati indahnya alam dan juga budaya Bali. Dan salah satunya tuh para pebulu tangkis itu mengunjungi Pura Uluwatu yang merupakan salah satu destinasi unggulan di Pulau Dewata, Bali. Oh baik. Pulau Uluwatu tuh merupakan destinasi yang sangat Pura Uluwatu merupakan salah satu destinasi yang sangat populer. Ini keberadaannya ini terletak di penghujung Batu Karang terjal. Emang rata-rata pura setahu saya kayak gitu. Batu Karang deh. Ditumbuhi semak-semak dan dihuni oleh ratusan kera-kera jinak. Karena diurusin kera-keranya. Iya, di Uluwatu tuh makanya kalau mau masuk situ kayak nggak berani megang makanan dulu gitu. Iya, nanti dikejar, dimintain. Dikejar, mending kayak langsung kaget, suka kaget gitu ya kan. Nah, keindahan Pura Uluwatu juga bisa dinikmati saat sunset, matahari terbenam. Sambil nonton pementasan tari kecak ya. Karena kan tari kecak di sana tuh mainnya memang setiap menjelang sunset ya, itu. Tiap hari kalau nggak salah. Tiap hari gitu. Nah, kalau memang berbicara soal pertandingan Indonesia Open nih yang lagi berlangsung sekitar tanggal 23 sama 28 November. Sama halnya kayak Indonesia Master tadi 2021. Tim bulu tangkis Indonesia juga mengirimkan putra-putri terbaiknya. Nah, ini terbukti nih. Pertandingan pertama ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya dan Marcus Sukamulyo. Iya, meraih kemenangan usai mengalahkan wakil Jepang Keiichiro Matsui dan Yoshinori Takeuchi dalam 3 game langsung. Ya, dan pada pertandingan lainnya di pertandingan pertama tunggal putra Cesar Hiren Rustavito ini juga berhasil mengalahkan tunggal putra Thailand Sitikom Tamasin dalam 3 game langsung. Terus tunggal putri ada diwakili oleh Gregoria Mariska Tunjung, ini juga berhasil mengalahkan tunggal putri Thailand yang bernama Supanida Katetong dalam 2 game langsung nih dia. Oke. Ada ganda putri juga ada ya. Ini ada Febriana Dwi Puji Kusuma dengan pasangannya Amalia Cahaya Pratiwi yang akhirnya berhasil mengalahkan rekan senegaranya sendiri nih, Nita Violina dan Putri Syaika dalam 2 game langsung. Ya, dan di ganda campuran ada Adnan Maulana dan juga Michelle Christine Bandaso yang berhasil mengalahkan wakil dari Prancis yaitu Tom Giquel dan juga Delphine Delroux dalam 2 game langsung. Tapi sayang banget semua atlet yang berhasil meraih kemenangan pada pertandingan pertama ini ada juga beberapa yang kalah dan menang dalam pertandingan selanjutnya. Itu kan game pertama doang. Gitu. Ya, partai finalnya tapi berlangsung 28 November kemarin ya, gitu. Dan Indonesia hanya diwakilkan ganda putra nomor 1 dunia Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Marcus Fernaldi Gideon dan ganda putri Indonesia peraih juara Olimpiade Tokyo Jepang Gracia Poli dan juga Apriani Rahayu pada pertandingan tersebut nih ya. Ganda putra andalan Indonesia Marcus dan Kevin ini sukses meraih gelar juara Indonesia Open 2021 usai mengalahkan tadi ganda putra dari Jepang ya dalam straight game langsung yakni 21-14 dan poin 21-18. Benar, tapi sayangnya ganda putri Indonesia Gracia Poli dan juga Apriani Rahayu ini gagal meraih kemenangan setelah gagal dari ganda putri Jepang
Nami Matsuyama dan juga Chiharu Shida dalam straight game langsung ya. Ini kalau kita ngomongin tentang si Marcus Kevin, kan kemarin sempat ada pertandingan-pertandingan lain yang di Eropa segala macam. Mereka ini kalah terus. Karena kayaknya mereka kalau main ini banget kan, powerful banget mereka tuh kalau main. Kayak capek di awal. Satu game itu kamu tinggal ke toilet bisa selesai. Cepet banget mainnya. Jadi ya kayaknya mereka terlalu lelah. Mereka nih kayaknya gak siap ya. Gak siap kalau ini kan gara-gara pandemi, jadi turnamen tuh bener-bener dipepetin kan. Nah kayaknya nggak bisa mereka tuh harus ada jedanya. Jeda sebulan, jeda berapa bulan. Kayak jadinya terlalu diporsir. Energinya habis duluan. Jadi kita kalah saing di situ mungkin. Betul, gitu. Gimana? Menurut kalian, tapi tetaplah ya, bulu tangkis Indonesia kita harus tetap bangga dong, karena kita udah punya atlet-atlet yang terbaik yang bisa mengharumkan nama bangsa. Even kemarin kalah, tapi kan kita bangga juga prestasi kemarin kayak Gracia Poli, ya kan, dengan Apriani itu gitu kan udah bisa menjuarai Olimpik Jepang. Iya, Olimpiade juara mereka. Olimpiade gitu. Jadi ya namanya pertandingan ada kalah ada menang. Kadang kalah, kadang menang. Ada hal yang wajar lah ya. Jangan kemarin menang terus mentang-mentang sekarang kalah kalian bully gitu. Minta menang terus gitu kan, nggak bisa gitu juga ya. Gimana, tetap harus support ya atlet-atlet Indonesia. Betul. Oke, tadi kan mereka udah mainnya di Bali ya. Seperti janji kita di tema besar kita hari ini kan Bali nih. Betul, kita bakal ngebahas lebih banyak tentang Wonderful Indonesia versi Pulau Dewata Bali setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.